Asal-usul Papua tanah leluhur di ujung timur Nusantara. Bayangkan sebuah tanah di ujung timur Indonesia, di mana gunung menyentuh awan, laut berkilau seperti kaca biru, dan hutan lebat menyimpan rahasia yang lebih tua dari peradaban manusia. Disinilah, di Papua, setiap langkahmu seakan menapaki masa lalu. Sebuah tanah yang menyimpan kisah tentang asal-usul manusia, mitos leluhur, dan sejarah panjang yang terlupakan oleh waktu. Tapi sebelum kita menelusuri jejak masa lalu yang luar biasa ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Karena satu klik dari kamu membantu kami terus menghadirkan kisah-kisah sejarah dan legenda Nusantara yang jarang diceritakan, tapi tak boleh dilupakan. Bab 1. Tanah yang lebih tua dari zaman. Papua bukan sekadar pulau di timur Indonesia. Ia adalah potongan bumi yang sangat tua, bahkan lebih tua dari sebagian besar pulau di Nusantara. Menurut para ahli geologi, daratan Papua adalah bagian dari benua purba Gondwana, yang dulunya menyatukan Antartika, Australia, Afrika, dan Amerika Selatan dalam satu daratan besar. Saat Gondwana terpecah jutaan tahun lalu, sebagian kecil daratan itu melayang ke utara dan membentuk Papua yang kita kenal sekarang. Inilah sebabnya Papua memiliki bentang alam luar biasa. Pegunungan Jayawijaya yang menjulang hingga salju abadi, lembah-lembah dalam seperti Baliem, hingga hutan hujan yang menyimpan lebih dari 20.000 spesies tumbuhan dan satwa unik, banyak diantaranya tak ditemukan di tempat lain di dunia. Namun, jauh sebelum ilmu pengetahuan menjelaskan semua ini, masyarakat Papua telah memiliki cerita mereka sendiri, kisah yang lahir dari tanah, roh, dan darah leluhur. Bab 2. Mitos leluhur ketika roh menciptakan tanah Papua. Bagi banyak suku di Papua, asal-usul mereka bukan sekadar dari manusia pertama, tapi dari roh leluhur dan kekuatan alam. Suku Asmat di pesisir selatan, misalnya, mempercayai kisah Fumripits, sang pencipta manusia. Menurut legenda, Fumripits adalah makhluk pertama yang hidup di bumi. Ia terdampar di muara sungai Asewets karena badai besar. Kesepian, ia menebang pohon dan memahat patung-patung dari kayu. Lalu, dengan pukulan beduk suci bernama Tifa, ia meniupkan kehidupan ke dalam patung-patung itu. Dan dari sanalah manusia pertama lahir. Mereka kemudian menjadi leluhur orang Asmat. Sementara di wilayah utara, suku Bia punya kisah tentang Manarmakeri, manusia abadi yang dipercaya membawa terang dan kebijaksanaan. Ia dianggap utusan dewa dari langit, yang mengajarkan masyarakat tentang kehidupan, tatanan, dan hubungan dengan alam. Legenda ini bahkan diyakini sebagai akar dari kepercayaan Koreri, gerakan spiritual besar di Biak yang percaya akan datangnya kembali sang penyelamat untuk membawa kedamaian bagi seluruh Papua. Cerita-cerita ini bukan sekadar dongeng. Bagi masyarakat Papua, mitos leluhur adalah penjelasan spiritual atas kehidupan, sebuah kebenaran yang tidak bisa diukur oleh logika manusia. Bab 3. Jejak manusia purba Papua. Penelitian arkeologi menunjukkan bahwa manusia telah menghuni Papua sejak sekitar 50.000 tahun yang lalu, menjadikannya salah satu wilayah tertua yang didiami manusia modern di dunia. Bukti-bukti ini ditemukan di berbagai tempat, seperti Gua Niah, Gua Koteka, dan Lembah Baliem. Para ahli percaya bahwa manusia pertama yang datang ke Papua berasal dari Afrika, kemudian menyebar melalui Asia Selatan dan akhirnya mencapai daratan yang sekarang menjadi Indonesia Timur dan Australia. Manusia purba ini dikenal sebagai ras Melanesia, kelompok manusia dengan kulit gelap, rambut keriting, dan tubuh kuat. Mereka hidup dari berburu, meramu, dan berladang, serta menjaga hubungan harmonis dengan alam sekitar. Menariknya, banyak ahli menyebut bahwa penduduk Papua adalah keturunan langsung dari gelombang pertama migrasi manusia modern di bumi. Artinya, orang Papua adalah salah satu manusia tertua di dunia yang masih bertahan hingga sekarang. Bab 4. Migrasi dan pertemuan dua dunia. Sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, datanglah gelombang baru dari barat. Para penutur Austronesia, nenek moyang orang-orang di Kepulauan Indonesia, Filipina, dan Pasifik. Mereka membawa bahasa, budaya, serta keterampilan bercocok tanam dan berlayar. Ketika mereka tiba di pesisir Papua bagian utara dan barat, terjadi percampuran dua kebudayaan besar. Austronesia dari barat dan Melanesia dari timur. Hasilnya adalah mosaik budaya yang unik, bahasa-bahasa lokal bercampur, tradisi berbeda menyatu, dan sistem sosial berkembang menjadi kompleks. Inilah sebabnya mengapa Papua memiliki lebih dari 250 bahasa daerah yang berbeda, menjadikannya salah satu wilayah paling beragam di dunia. Bab 5. Alam, Roh, dan Budaya.
Dalam kehidupan masyarakat Papua, alam dan roh tidak terpisahkan. Gunung, batu, sungai, dan burung dianggap memiliki jiwa. Setiap benda memiliki makna spiritual, dan setiap tindakan manusia harus seimbang dengan kehendak alam. Di lembah Baliem, suku Dani memiliki sistem sosial yang rumit. Mereka hidup dalam kelompok kecil yang disebut Honai, rumah bundar berdinding kayu dan beratap jerami. Pertanian ubi jalar menjadi sumber kehidupan utama, dan perang antar suku dianggap sebagai cara menjaga keseimbangan spiritual, bukan sekadar perebutan wilayah. Sementara itu, di pesisir selatan, seni ukir suku Asmat menjadi bahasa roh. Patung-patung Asmat bukan sekadar karya seni. Mereka adalah jembatan antara dunia manusia dan roh leluhur. Setiap ukiran, setiap motif pada perisai atau papan, melambangkan perjalanan jiwa yang telah meninggalkan dunia. Bab 6. Zaman penjelajah dan perebutan Papua. Ketika bangsa Eropa mulai berlayar ke timur pada abad ke-16, Papua menjadi wilayah yang misterius di peta dunia. Penjelajah Spanyol dan Portugis adalah yang pertama kali mencatat keberadaan pulau besar di timur ini. Namun, mereka menyebutnya Nova Guinea, artinya Gini Baru. Karena orang-orang yang mereka temui memiliki penampilan mirip penduduk Gini di Afrika. Belanda kemudian datang dan menjadikan bagian barat Papua sebagai wilayah jajahan mereka. Sementara bagian timur dikuasai oleh Inggris dan Jerman. Perbatasan ini kelak membentuk dua wilayah besar. Papua Barat, sekarang bagian dari Indonesia. Dan Papua Nugini di sebelah timur. Namun bagi masyarakat adat Papua, batas-batas itu tidak berarti apa-apa. Bagi mereka, tanah ini adalah warisan leluhur yang tidak bisa dipisah oleh garis di peta. Bab 7. Papua dan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Papua Barat masih berada di bawah kendali Belanda. Baru pada tahun 1963, setelah perjuangan panjang diplomatik dan politik, wilayah ini resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Proses ini tidak lepas dari berbagai perdebatan internasional, terutama karena perbedaan pandangan tentang masa depan Papua. Namun sejak saat itu, Papua menjadi bagian sah dari Indonesia. Sebuah bagian yang kaya budaya, sumber daya, dan keindahan alam luar biasa. Bab 8. Papua hari ini tanah yang masih bernyawa. Kini, Papua dikenal dengan sebutan bumi cenderawasih, tanah burung surga. Namun bagi masyarakatnya, Papua bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah ibu, rumah, dan jiwa. Setiap gunung, sungai, dan batu adalah bagian dari tubuh leluhur mereka. Meski zaman berubah dan modernisasi datang, banyak masyarakat adat Papua yang tetap menjaga warisan leluhur mereka. Mereka menari untuk roh, menenun untuk langit, dan bernyanyi untuk bumi. Dalam setiap tifa yang dipukul, dalam setiap ukiran yang dibuat, terdapat pesan yang sama. Kami adalah anak-anak tanah ini. Kami bagian dari Papua, dan Papua bagian dari kami. Bab 9. Penutup, tanah para leluhur. Papua bukan hanya tanah di ujung timur Indonesia. Ia adalah cermin dari sejarah manusia itu sendiri. Tempat di mana kehidupan bermula, mitos lahir, dan budaya tumbuh tanpa henti. Di setiap desir angin di pegunungan Jayawijaya. Di setiap gemericik sungai di Asmat. Dan di setiap nyanyian di pesisir Biak. Tersimpan suara para leluhur yang berbisik lembut. Jangan lupakan asalmu. Tanah ini hidup karena kamu menjaganya. Itulah kisah panjang tentang asal-usul Papua. Tanah yang bukan hanya indah, tapi juga sakral dan penuh makna. Kalau kamu suka dengan kisah seperti ini, bantu kami dengan cara like video ini, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Karena semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang menghargai. Warisan luar biasa dari bumi Nusantara. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam dari timur Indonesia. Salam dari tanah leluhur, Papua.